gempa berkekuatan 8,5 skala Richter. Seluruh masyarakat di kota Aceh berbondong-bondong, kemudian dengan menggunakan kendaraan bermotor, mereka berupaya menjauh dari dataran rendah, mereka berupaya ke lokasi yang lebih tinggi. Tapi tadi informasi yang kita terima dari petugas Basarnas di wilayah Melabuh, di sana justru warga masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Basarnas, masih berada di rumah mereka masing-masing, hingga nantinya mengikuti instruksi Basarnas jika memang harus terpaksa untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi bersama-sama, begitu ya. Memang gempa yang terjadi pukul 15:38 waktu Indonesia bagian Barat ini cukup mengagetkan masyarakat Aceh, karena memang guncangan juga cukup lama terjadi. Informasi yang kami peroleh, guncangan gempa dirasakan oleh masyarakat Aceh kurang lebih 3 menit. Ya, dan Aceh ini baru saja melaksanakan pemilu kada Aceh. Korban luka, di mana 2 siswi yang pada saat melakukan aktivitas di sekolah tertimpa plafon kelas mereka. Plafon rusak akibat gempa ataupun juga guncangan gempa yang berkekuatan 8,5 skala Richter, sehingga membuat plafon rusak dan menimpa kepala yang menyebabkan luka sehingga mengeluarkan darah dari kepala siswi tersebut. Ya, sementara itu untuk kerusakan lainnya, ada beberapa sekolah yang memang mengalami kerusakan di bagian plafon, namun hingga sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apakah terjadi kerusakan di infrastruktur yang lebih parah lagi. Dan memang jauh lebih tinggi. Pukul 15:38 waktu Indonesia Barat, gempa yang berdurasi ataupun juga sekitar 4 menit kurang lebih begitu, sangat keras, sangat kencang sekali kami rasakan, dan memang terlihat suasana kepanikan luar biasa. Seluruh karyawan, seluruh masyarakat yang berada di rumah maupun juga di pergedungan kantor langsung berhamburan keluar dan melihat, menyaksikan, bahkan sampai berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan memang sampai saat ini saya juga masih merinding untuk bisa melaporkan apa yang terjadi di Banda Aceh, karena memang informasi tsunami masih terus disiagakan ataupun juga belum dicabut oleh pihak BMKG. Dan bahkan ada juga informasi yang kami peroleh dari rekan di Melabo mengatakan air sudah surut sejauh 6 meter, dan ini mungkin bisa membuat jauh lebih panik dari yang tadi karena dikhawatirkan akan terjadinya tsunami, begitu Rizky. Yang cukup parah baik dari perkantoran, gedung ataupun rumah, dan juga tidak ada korban jiwa sampai saat ini. Risti, di belakang Anda terlihat ada sekelompok warga, mereka terlihat tidak terlalu khawatir. Begitu, apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka? Apa yang terjadi saat ini di tempat Anda berdiri? Inilah kondisi warga Kelurahan Tanjung Marukal, tebing tinggi, sesaat setelah gempa mengguncang Pulau Sumatera. Mereka berupaya menyelamatkan diri dengan lari meninggalkan rumah dan menuju ke tempat yang lebih aman. Warga pun masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi gempa susulan. Kok terus? Gempa. Warga semakin panik mendengar adanya isu tsunami. Ya, gambar ini adalah gambar suasana pada saat terjadinya gempa di Melabo, Aceh. Di sini terlihat warga memang berhamburan keluar rumah untuk melindungi diri dari gempa yang terjadi. Juga tadi ada gambar toko setempat di mana kaca atau lemari kaca di toko tersebut terlihat memang bergetar. Sebagian warga memang berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mengendarai sepeda motor. Di Aceh sendiri sebenarnya, atau di Banda Aceh, lalu lintas menjadi macet karena banyaknya warga yang ingin berlindung ke tempat yang lebih tinggi, juga karena lampu lalu lintas mati pada saat itu. Dan ini juga tampaknya terjadi di Melabo. Dan memang hingga saat ini BMKG belum
mencabut peringatan tsunami, sehingga warga juga diimbau untuk waspada. Tadi terakhir ada pernyataan dari Priharyadi, Deputi Bidang Geofisika BMKG, yang menyatakan masih harus melihat hingga beberapa waktu ke depan untuk dapat memutuskan mencabut atau tidak peringatan tsunami. Gempa 8,5 skala Richter terjadi pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tsunami masih berlaku untuk wilayah Bengkulu, Lampung, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Durasi atau lamanya gempa memang berbeda-beda di setiap daerah. Warga yang melaporkan merasakan getaran hingga 5 menit, 3 menit, ada juga yang hanya beberapa detik. Gambar yang Anda saksikan ini adalah gambar di Rumah Sakit Pirngadi Medan. Beberapa detik setelah gempa terjadi, terlihat perawat rumah sakit tersebut membawa pasien keluar ke halaman parkir dan mereka berkumpul di sana. Juga terlihat keluarga pasien berada di sana untuk berlindung. Mungkin mereka takut bangunan akan runtuh akibat gempa ini. Ini gambar di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kondisinya kurang lebih sama, warga berada di luar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan di beberapa tempat hingga saat ini warga masih berada di luar di ruangan terbuka dan belum berani untuk kembali ke rumah mereka. Untuk aliran listrik dan jalur telekomunikasi di Banda Aceh sendiri, menurut laporan reporter kami Risti Ayu, di sana sempat putus dan kini sudah tersambung lagi atau sudah normal kembali.